pagi Miss Nelly dan teman-teman semua. Berikut adalah video biografi saya tentang Ahmad Sahroni. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Amelia Besrina Bersunuraya. Saya kelas 10 MIPA 2 dan tugas Bahasa Indonesia tentang biografi. Nah, kebetulan saya mengambil biografi Ahmad Sahroni. Selamat menyaksikan. Biografi Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1977 di Jakarta. Ia berasal dari keluarga yang bisa dikatakan cukup pas-pasan. Bukan seorang dari keluarga kaya raya yang hidup mewah. Ibunya bernama Hernawati yang bekerja sebagai seorang penjual nasi Padang di daerah Pelabuhan Tanjung Priok. Ia tinggal bersama dengan ibu dan neneknya. Sejak kecil Sahroni tidak terlalu mengenal sosok ayahnya, maklum karena masalah ekonomi orang tuanya bercerai. Ibunya berasal dari daerah Pariaman, Sumatera Barat. Menikah lagi, dia memiliki adik tiri dari suami ibunya yang bernama Heri Sutanto. Saat di sekolah dasar, Sahroni pernah bekerja sebagai tukang semir sepatu dan ojek payung hingga tukang es campur untuk membantu kehidupan keluarganya. Pemimpinannya sudah telah sejak di bangku SMA. Dia sempat menjadi ketua OSIS di SMA Baru Cilincing. Lulus SMA tahun 1995 dan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Ia memutuskan untuk bekerja di daerah Pelabuhan Tanjung Priok. Dia bekerja sebagai buruh kasar. Setelah itu ia kemudian menjadi supir tembak dengan gaji seikhlasnya di PT Millennium Inti Sentosa. Setelah beberapa tahun menggeluti profesi sebagai seorang supir, Ahmad Sahroni kemudian memutuskan keluar dari perusahaan tersebut. Ia kemudian bekerja sebagai tukang cuci piring di daerah kapal pesawat. Sana selama 3 bulan bekerja, ia bisa berkunjung ke berbagai negara secara gratis. Ia juga membuat buku biografinya dengan judul Anak Priok Meraih Mimpi. Ia menceritakan bahwa suatu waktu bosnya pernah menantang Sahroni untuk menagih utang klien perusahaan yang sudah lama tidak dibayar dengan imbalan akan diangkat sebagai pegawai tetap perusahaan. Sahroni berhasil melakukan penagihan kepada klien perusahaan tersebut. Pada tahun 2001, Ahmad Sahroni resmi diangkat sebagai pegawai tetap di perusahaan. Ia kemudian mendirikan perusahaan sendiri berbekal pengalamannya beberapa tahun di perusahaan sebelumnya. Karirnya semakin sukses dengan mendirikan bisnis rental kapal. Dia mendirikan perusahaan dari bantuan pemodal. Namun bisnisnya tidak berjalan mulus. Dia mengalami naik turun untuk menjalankan bisnis ini. Bahkan pernah ditipu hingga harus menanggung utang yang cukup banyak kala itu. Sampai akhirnya di tahun 2004 bisnisnya sukses di bawah naungan PT Eka Samudra 5. Ia kemudian juga mendirikan perusahaan PT Rwanda Satya Abadi. Modal kepercayaan klien sangat dijaga oleh Ahmad Sahroni sehingga banyak bekas klien dari ia dulu bekerja menjadi pelanggan di perusahaannya. Selain menjadi bos penyuplai BBM terbesar di Tanjung Priok, Ahmad Sahroni juga menyebarkan bisnis di properti. Politik Ahmad Sahroni setelah sukses di dunia bisnis, ia mencoba terjun di dunia politik dengan bergabung di Partai Nasdem yang didirikan oleh Surya Paloh. Dia berhasil mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat di DPR Kota Jakarta sampai tahun 2019. Selanjutnya ia kemudian terpilih kembali sebagai wakil rakyat di DPR RI hingga tahun 2024. Dia tetap menjadi seorang pribadi yang humble. Dia ramah dengan siapapun, bahkan tidak malu untuk makan di warung pinggir. Sampai besar ia tidak kenal dengan ayahnya karena sejak dia kecil ayahnya sudah meninggalkan ibunya. Walaupun tumbuh besar tanpa kasih sayang ayahnya, dia menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Dia sudah menjadi tulang punggung keluarganya sejak kecil. Hingga kini sukses dan menjadi salah satu orang kaya di Indonesia. Walaupun karirnya sudah sukses, dia tetap tinggal di daerah Tanjung Priok, di tempat dia dibesarkan. Rumahnya sangat besar dan luas, seperti istana. Memiliki luas sekitar 400 meter dengan 4 lantai. Di rumahnya juga terdapat lift untuk akses naik turun lantai. Dari masa lalunya, membuat dia lebih menyayangi anak-anaknya. Kedua anaknya sudah tumbuh besar dan dia tidak ingin jauh dengan anaknya. Dengan pekerjaan yang super sibuk, dia tetap menyisihkan waktunya untuk keluarganya. Selain itu, dia juga sosok yang sangat taat beribadah. Dalam kehidupan pribadinya, Ahmad Sahroni diketahui menikah dengan Feby Belinda dan mempunyai anak bernama Rofbel dan Arabella. Nah, selain menjadi orang kaya di bidang bisnis dan politik, dia juga sangat suka dengan mobil sport. Dia garansi rumahnya terparkir banyak koleksi mobil sport dari Lamborghini hingga mobil Ferrari. Maklum, Ahmad Sahroni sangat menyukai mobil mewah. Tak heran jika ia dipilih sebagai ketua klub Ferrari Indonesia dan pernah menjadi ketua klub Mercedes Indonesia. Demikianlah biografi saya tentang Ahmad Sahroni. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih dan salam Imagude. Video biografi saya tentang Ahmad Saroni, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam Imagude.